Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal wa salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir kita dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Buya Hamka. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua di dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita. Baik, hari ini kami di Istanbul, Turki melaksanakan ibadah puasa terakhir dan semoga sahabat yang menyaksikan video ini juga telah menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sempurna dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Insya Allah kali ini kita akan memasuki kajian tafsir kita pada pembahasan mengenai surah Al-A'la. Al-A'la sendiri artinya yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya di dalam surah Al-A'la ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Terdiri dari 19 ayat dan termasuk dalam surah Makkiyah. Baik, Allah Subhanahu wa taala di awal surah ini menyebutkan sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Allah lah yang menciptakan kemudian menjadikan ciptaannya itu seimbang. Tentu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah sempurna. Allah menciptakan malam lalu menyeimbangkannya dengan siang. Allah menciptakan langit dan menyeimbangkannya dengan bumi. Demikian pula Allah menciptakan panas lalu dingin sebagai penyeimbangnya. Dan yang paling utama adalah apa yang ada pada diri kita telah Allah ciptakan dengan begitu seimbang. Postur tubuh kita sebagai manusia membuat kita mampu berjalan dengan seimbang, memiliki dua mata yang sempurna, dua tangan yang sempurna, dua kaki yang sempurna adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Dan ini menjadikan kita harus semakin bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ini secara khusus memberikan peringatan kepada kita sebagai manusia bahwa kita memiliki tugas untuk mengingatkan sesama manusia. Dan yang paling utama tentu yang mendapatkan tugas sebagai pemberi peringatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama ini. Dan Allah mengatakan, fadzakir inna fa'atidz dzikra. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat. Dan di dalam Al-Qur'an pada surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa
Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa berilah peringatan karena peringatan itu membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tentu ini sangat erat kaitannya bagi kita bahwa ketika memberi peringatan atau nasihat, kita tentu harus mengetahui situasi dan kondisi apakah nasihat itu tepat bagi orang tersebut. Profesor Buya Hamka di dalam kitab tafsir ini menuliskan bahwa misalkan ketika kita berada di dalam sebuah kegiatan yang dimana orang-orang itu lagi bergembira atau berbahagia, maka tentu kita tidak boleh membahas sesuatu yang membuat mereka sedih. Dan demikian pula kebalikannya, ketika kita berada di dalam peristiwa yang sedih, kematian misalnya, maka tentu kita tidak boleh bernasihat tentang sesuatu yang membuat bahagia atau tertawa, tetapi menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dan ketika misalkan kita melihat orang yang berada di dalam keadaan sulit, punya banyak masalah, maka tidak sepatutnya kita membicarakan kemewahan, membicarakan harta, dan membicarakan kebahagiaan duniawi belaka. Tetapi sama halnya ketika kita bertemu dengan orang yang sedang bersemangat, sedang mencita-citakan sesuatu, maka tentu kita tidak boleh mematahkan dengan kata-kata yang membuat mereka sedih atau membuat mereka kehilangan semangatnya. Inilah yang dimaksud dengan ketika memberikan nasihat, maka nasihat itu haruslah bermanfaat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagaimana beliau telah menjadi orang yang memberikan peringatan dan memberikan nasihat, dan telah memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan hingga akhir zaman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai manusia biasa, tentu di dalam bernasihat memiliki keterbatasan. Dan beliau di sebuah hadis riwayat Imam Muslim menyampaikan bahwa innama ana basyarum mislukum, innama ana basyarum mislukum, bahwa sesungguhnya saya adalah basyar, manusia biasa, mislukum, seperti engkau semua. Fa idza ansa kama tansauna, maka apabila saya lupa, kama tansauna, seperti kalian juga bisa lupa. Fadzakiruni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fadzakiruni, maka ingatkanlah saya. Dan disinilah kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang dimaksumkan, yang dibersihkan oleh Allah dari segala dosa dan kehilafan, masih merasa bahwa diri beliau tidak sempurna, diri beliau masih memiliki kekurangan. Dan beliau mengatakan bahwa apabila saya lupa, kama tansauna, sebagaimana kalian juga semuanya lupa, fadzakiruni, maka ingatkan saya, berikan saya peringatan. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa kita tidak boleh merasa menjadi orang yang paling benar, merasa menjadi satu-satunya orang yang dapat diikuti pendapatnya, dan orang lain salah, orang lain berada dalam kesesatan, karena sesungguhnya setiap kita memiliki potensi untuk salah dan khilaf. Dan di dalam surah Al-A'la ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu, apa yang jahar, apa yang nampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi Allah mengetahui. Maka jika kembali dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwa beliau juga bisa lupa, bahwa beliau juga bisa salah, itu adalah sesuatu yang tertutup, yang sesungguhnya Allah tahu kapasitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula dengan kita, apa yang nampak bagi orang lain belum tentu itulah yang sesungguhnya. Ketika kita terlihat baik, ketika kita terlihat sempurna, maka itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Karena sesungguhnya Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa, Allah tahu yang nampak dan Allah tahu yang tersembunyi. Oleh karenanya kita harus senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan sebenar-benar kecintaan dan kelak mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Selanjutnya di akhir-akhir surah Al-A'la ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan menyebut nama Allah lalu dia mendirikan salat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita mensucikan diri kita. Tentunya mensucikan hati kita dari segala dosa dan kehilafan. Sebab apa? Di hari kemudian kelak yang paling menentukan keselamatan kita adalah ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak ada gunanya malun, harta, wala banun, dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Asy-Syu'ara sebagai penyempurna dari apa yang kita pahami di dalam surah Al-A'la ini, bahwa sesungguhnya keberuntungan kita di akhirat kelak ditentukan mulai dari hari ini, mulai dari kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati dan perasaan yang suci, yang bersih dari segala dosa. Dan tentu momentum Ramadan 1443 Hijriah yang kita lewati saat ini adalah saat yang tepat untuk kita membersihkan diri, untuk kita mensucikan diri dari segala kesalahan, sehingga lepas dari Ramadan ini kita telah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-A'la ini juga menjelaskan tentang sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Khairu wa abqa, lebih baik dari segala yang apa kita kejar di dunia ini, lebih baik dari segala sesuatu yang kita kumpulkan di dunia ini jika itu hanya sifatnya berupa materi yang tidak menjadi wasilah untuk menyelamatkan kita di akhirat. Wa abqa, dan kekal. Jika segala sesuatu di dunia ini ada batasannya, maka kehidupan di akhirat tidak ada lagi batasannya. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Di dunia ini mungkin ketika kita sudah menikmati makanan yang enak, hari ini kita menikmati makanan tersebut, tetapi beberapa waktu kemudian kita akan merasakan kembali rasa lapar. Bagaimanapun enaknya makanan itu akan ada akhirnya, lalu kita akan tetap kembali merasakan lapar. Demikian pula ketika kita misalkan memiliki pakaian yang indah, pakaian yang bagus, lalu kita memakai pakaian tersebut, kelak pakaian itu akan tua dan rusak juga. Demikianlah sifat dunia ini yang hanya sementara dan tidak ada yang kekal kecuali akhirat yang Allah katakan dalam surah Al-A'la ini. Khairu wa abqa, itu adalah sesuatu yang lebih baik dan kekal bagi kita. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwa apa yang Allah tegaskan di dalam surah Al-A'la ini juga telah Allah sampaikan dalam suhuf atau dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Suhufi Ibrahim wa Musa, dan Nabi Musa alaihi salam. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, dan tentu itu menjadi keyakinan bagi kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai panduan bagi kita, sehingga menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan di akhir dari surah Al-A'la ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa surah Al-A'la ini bersama dengan surah Al-Ghasyiyah yang juga telah kita bahas tafsirnya, menjadi dua surah yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan sebagai bacaan ketika beliau memimpin sholat Jumat, ataupun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dari riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-A'la ini dalam sholat witir bersama dengan
surah tiga surah terakhir dari Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan pada sholat witir Rasulullah membaca ini, sehingga ketika kita juga melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, maka alangkah baiknya ketika kita mengambil surah Al-A'la ini sebagai bacaan kita, karena itu adalah bagian dari mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan surah Al-A'la ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita, mudahkan kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan menyelamatkan kita di hari pembalasan yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan dalam penyampaian kami. Mudah-mudahan kita tetap bertemu di dalam video-video berikutnya, dan terima kasih atas partisipasi segenap sahabat yang menyaksikan video ini untuk menyebarkan video ini. Semoga memberi manfaat bagi banyak pihak dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.